kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku Ya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kalau kita melihat jam, maka jamnya sudah jam 7 tepat. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru saja masuk, karena sudah jam 7 tepat, berarti itu waktunya bagi kita untuk mulai. Sebelumnya ini jamnya sama-sama kan ya? Jam 7 ya Bapak Ibu ya? Sama, Pak. Sama ya, oke. Sama, tepat. Siap. Kalau sama Bapak Ibu, itu artinya kita akan mulai. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mengangkat sebuah pujian yang menjadi awal dari persiapan kita untuk sersan ini. Yang mengawali pertemuan kita diambil dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15 yang berjudul Berhimpun Semua. KJ 15 Berhimpun Semua akan menjadi pujian yang mengantar kita pada kesempatan malam hari ini. Ya, kita akan masuk kepada doa buka. Untuk doa buka, saya minta dengan hormat Ibu Retno Asih untuk memimpin kita di dalam doa buka. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Ya, Pak. Mari Bapak Ibu semuanya yang kami kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu datang ke hadap hadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih, karena sepanjang hari Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan selalu menyediakan yang kami perlukan.
Tuhan, pada malam ini juga kami kembali akan bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu melalui PA ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang urapi Pak Sam, sehingga kami boleh semakin mengerti akan firman yang Pak Sam sampaikan buat kami ya Tuhan. Dan juga untuk kehidupan kami, untuk iman kami semakin teguh padamu ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati jaringan-jaringan, biarlah internet ini boleh tidak kekurangan satu apapun, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung. Tuhan mau sertai mereka sehingga mereka boleh bergabung bersama kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jauh kurang sempurna ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Retno Asih. Ya, kita akan masuk kepada pembahasan yang menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, karena ada beberapa nama di sini yang saya lihat hadir yang menjadi rekan-rekan katekisan saya, gitu ya, di mana tema kita pada malam hari ini akan membicarakan tentang perjamuan kudus, gitu ya. Air anggur atau cawannya, Pak Sam, kok nanya gitu ya, memaknai perjamuan kudus air anggur atau cawannya. Kenapa sih bisa sampai kepada istilahnya kita ngebahas seperti ini? Jadi Bapak Ibu sebenarnya kenapa saya membahas ini, karena ada sebuah pertanyaan yang mendasari gitu ya. Apa sih pertanyaan yang mendasari pembahasan kita? Pertanyaan begini, ini kejadiannya pertanyaannya betul ada gitu ya. Benar-benar ada. Waktu di PMK yang kemarin, PMK waktu hari Sabtu yang lalu itu, ketika ada seorang calon pendeta yang diuji gitu ya, istilahnya diberikan diberikan ujian untuk memaparkan materinya tentang ajaran dan juga tata gereja. Pada saat bagian ajaran, ada pertanyaan seperti ini yang ditanyakan oleh salah seorang utusan, gitu ya. Ada utusan yang nanya begini, Bapak calon pendeta, saya mau nanya, pertanyaannya apa? Kalau dalam sakramen perjamuan perjamuan kudus, yang dituang bukanlah air anggur, tetapi substitusinya, sesuatu yang menggantikan, bisa misalnya air teh, atau kita minumlah air yang bukan air anggur pada saat perjamuan kudus, entah itu air teh kah, entah itu yang bukan wine gitu ya. Apakah itu masih bisa dikatakan sebagai perjamuan kudus? Karena apa? Karena zaman sekarang, Bapak calon pendeta, dibilangnya begitu kemarin, sekarang itu sudah banyak produk-produk substitusi, produk-produk pengganti dari air anggur. Contoh yang paling sederhana apa? Sirup rasa anggur. Itu bukan air anggur, tapi adalah sirup rasa anggur. Atau apalagi essence anggur. Atau misalkan dia tidak bisa minum air yang rasanya manis, jadi dia harus minum air putih atau air teh. Karena kan idealnya harusnya wine, Pak. Harusnya wine yang ya ada kadar alkoholnya dan segala macamnya, apalagi air anggurnya itu hasil fermentasi. Harusnya kan gitu. Nah, gimana tanggapan Bapak calon pendeta? Gitu ditanyanya. Ini kemudian dari pertanyaan yang seperti itu, Bapak Ibu, memang sih beliau memberikan jawab gitu ya. Cuman itu juga akhirnya membuat saya berpikir, iya ya, kadang pertanyaannya selalu di dalam keseharian kita. Di dalam, apalagi ketika perjamuan kudus itu masih di era pandemi gitu ya. Kalau misalkan nggak kedapetan air anggur dari gereja, berarti kan kita harus memikirkan sesuatu yang menggantikan itu, entah air putih, entah itu teh atau sejenisnya gitu ya. Nah, apakah ini kadarnya sama? Misalkan karena saya nggak punya air anggur di rumah, makanya saya pakai air teh aja gitu ya.
kayaknya kurang afdol deh Pak Pendeta kalau misalkan perjamuannya minumnya air putih atau air teh. Misalkan kita juga ikut di gereja tapi nggak bisa minum air anggurnya yang manis itu, minumnya air teh. Kayaknya kurang afdol deh. Ini nggak kusuk perjamuannya. Nah, dari dasar itulah Bapak Ibu, kita mau melihat sebenarnya di dalam perjamuan kudus itu yang penting tuh apa sih? Air anggurnya atau justru cawannya sebenarnya? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau membahas tentang ini, maka kita harus melihat bagaimana di dalam Alkitab tentang penetapan perjamuan malam yang menjadi dasar, gitu ya, yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus pada saat ini. Kalau kita merujuk pada beberapa teks Alkitab yang menjadi dasarnya, kita bisa lihat ada dua yang saya pakai di sini. Yang pertama dari Matius 26 ya. Matius 26 ayat 27 sampai dengan 28. Di dalam bagian itu Yesus sedang perjamuan yang terakhir gitu ya, habis Yesus diurapi, lalu juga Yudas mengkhianati Yesus, dia melakukan makan Paskah. Nah, di tengah-tengah itu ketika Petrus sampai kepada pembahasan Petrus akan menyangkal Yesus, Yesus menetapkan perjamuan malam. Dalam salah satu bagiannya Yesus mengatakan di ayat dari 27, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Satunya lagi apa, Pak Sam? Ada satu lagi ayat yang kita bisa jadikan rujukan di dalam kitab Injil. Apa itu? Bagian ini diambil dari Lukas. Lukas 22 ayat 19 sampai dengan 20. Yang kata-katanya lebih dramatis gitu ya, tentang penetapan perjamuan malam juga. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mendengar ini kita sangat tidak asing. Karena apa? Karena inilah formulasi yang dipakai di dalam liturgi kita ketika perjamuan kudus. Ketika juga setelah roti itu dikasih, dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya. Kalau di dalam liturgi kita memang dipakai kata-kata yang berada di Korintus gitu, surat Paulus kepada Korintus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dari dua teks ini Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah ketemu jawabannya, bahwa yang penting di dalam perjamuan kudus itu bukanlah air anggurnya, tetapi apa? Tetapi cawannya sebenarnya yang menjadi penting. Bukan airnya, tetapi cawannya. Yang dikuduskan, kalau kita baca dalam dua bacaan Injil tadi, gitu ya, dari dua bacaan Injil tadi, kita lihat yang dikuduskan itu bukan airnya, tetapi cawannya yang dikuduskan. Roti, oke, itu ya, makanannya dikuduskan, dan juga cawannya yang dikuduskan. Menjadi peringatan akan cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi bukan airnya, bukan isinya, tetapi lebih ke cawannya yang dipersoalkan di sini. Yang disucikan, yang dikuduskan, itu adalah cawannya. Makanya kadang akhirnya, tapi kalau misalkan ini boleh dong Pak, kontennya itu adalah konten substitusi dari air anggur itu. Bisa. Makanya mungkin kalau kita yang terbiasa perjamuan onsite, ada yang tidak bisa air anggur gitu ya, karena alasan kesehatan dan sebagainya. Kita pun sediakan. Sediakan apa? Air dalam bentuk teh. Di beberapa gereja yang lain, air putih. Tetapi produk anggur yang kita minum pun sebenarnya anggur substitusi. Karena apa? Bukan lagi wine, bukan lagi anggur yang merupakan hasil fermentasi. Yang kita minum itu adalah sebenarnya basicnya itu adalah sirup anggur, essence anggur.
Kalau misalkan GKI Cicurug mau ngadain misalnya pakai wine, bisa nggak Pak? Ya bisa saja sebenarnya, cuman kan problemnya satu, bagaimana apakah itu istilahnya nanti memabukkan atau tidak, karena kan wine yang hasil fermentasi ada yang ada kadar alkoholnya. Yang dipakai di pesta-pesta kan seperti itu. Kita kan sudah pakai produk substitusi. Makanya sebenarnya yang dipersoalkan bukan airnya, tetapi cawannya. Di dalam liturgi kita ketika bagian penuangan air itu kan dibilang cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah. Jadi yang jadi lambang itu bukan airnya, tetapi cawannya. Nah pertanyaannya, kalau memang cawannya jadi lambang, kenapa jadi cawannya yang dikuduskan dan bukan airnya? Bapak Ibu, ini kita mesti lihat. Di dalam Alkitab kita, cawan atau di Perjanjian Lama dikatakan juga sebagai piala. Ini makanya pialanya beda ya, bukan piala yang kita menang ketika perlombaan, tapi piala yang kita menang pun kan bentuknya cawan. Kayak cawan gitu ya, piston cup dan segala macamnya. Itu kan dia bentuknya kayak cawan, ada tempat buat tuang airnya. Cawan atau piala dalam Alkitab itu adalah bentuk kiasan. Kiasan dari apa? Kiasan dari berkat, sekaligus lambang penghukuman. Ada beberapa bagian Alkitab yang bisa kita jadikan rujukan. Yang pertama, yang menunjukkan berkat, di mana? Mazmur 23 ayat 5. Ini Mazmur yang pasti kita tahu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita pasti apa? Di ayat 5 dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Di hadapan lawan-lawan kita, ini ada makanan gitu ya. Siapa yang gak berbahagia? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala itu kan cawan. Gelas minum saya, gelas yang dipakai untuk pesta. Ya, piala itu banyak kan untuk pesta gitu ya, cawan itu penuh melimpah. Artinya apa? Artinya saya diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika di hadapan musuh, saya pun diberkati. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, simbol bagaimana kita disucikan oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Pialaku penuh melimpah. Tapi di bagian yang lain, masih di Mazmur juga, Mazmur 75 ayat 9, dikatakan begini, sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Dan kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, ini adalah pesan penghukuman bagi orang-orang fasik. Jadi yang satunya, piala atau cawan itu dimaknai sebagai bentuk bagaimana kita diberkati. Di bagian yang lain itu bentuk bagaimana, ya itu adalah hukuman kita. Dan kalau bicara tentang hukuman, ada satu lagi bagian Alkitab yang pasti kita ingat. Matius 26 ayat 39. Ketika Tuhan Yesus berdoa, dikatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan gelasnya ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Secara khusus, kata cawan ini kan berarti gelas. Kalau boleh gelas ini lewat daripada saya. Kesusahan ini lalu daripadaku. Kalau boleh. Sekiranya mungkin. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bahwa Yesus dengan rela menerima cawan itu, cawan yang isinya, konten dalamnya itu penuh dosa. Dan juga apa Bapak Ibu? Ketika kita bicara cawan, kenapa perjamuan itu yang dikuduskan adalah cawan? Karena cawan juga adalah simbol diri kita. Ketika kita mengangkat kita punya ya slokinya itu kita minum, kan si air itu masuk ke dalam tubuh kita yang adalah cawan. Ketika cawan itu dituangkan, cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus misalkan, ya. Berarti kan darah itu dituang ke dalam cawan. Cawan itu diteruskan kepada kita dan kita minum. Kita adalah representasi cawan itu. Cawan menjadi simbol diri kita. Cawan perjamuan itu menjadi lambang diri kita yang apa? Yang pertama dikuduskan. Dan yang kedua, kita menerima penyatuan diri kita. Kesatuan kita yang menyelamatkan itu di dalam tubuh dan darah Kristus yang merupakan lambang keselamatan kita. Makanya Bapak Ibu, selalu kata-katanya, cawan minuman syukur ini. Bukan air anggur ini. Karena apa? Cawan itu kan kita. Inilah yang signifikansinya apa? Signifikansinya, ketika kita merenungkan dan memaknai perjamuan kudus, maka bukan rotinya itu roti merek apa, anggurnya ini anggur asli atau bukan, mengandung sesuatu yang yang istilahnya memabukkan atau tidak gitu ya, merupakan hasil fermentasi atau bukan, ini anggurnya dari mana, bukan itu yang penting. Tetapi apa? Cawannya yang dikuduskan, yang menerima tubuh dan darah Kristus itu yang penting. Karena apa? Sakramen perjamuan kudus yang nanti kita terima dan kita rayakan bersama pada kesempatan ibadah Jumat Agung nanti, itu merupakan momen yang mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah cawan yang Tuhan kuduskan. Setiap kita adalah penerima anugerah keselamatan dari Allah yang memungkinkan kita untuk merasakan hari baru di dalam Tuhan. Makanya sebagai cawan yang nanti akan dikuduskan, kita harus mempersiapkan diri dulu. Itulah yang menjelaskan kenapa ada sensura morum sebelum perjamuan kudus, atau kenapa yang mengikuti perjamuan kudus itu harus requirement-nya secara khusus di tata gereja kita sudah mengikuti katekisasi, menyelesaikan katekisasi atau sudah CD. Ya, sudah menyelesaikan katekisasi dan sudah CD, dan tidak di bawah penggembalaan khusus. Karena apa? Karena kita itu ketika kita menerima keselamatan yang dilambangkan lewat tubuh dan darah Kristus, kita pun harus siap sebagai cawan. Harus periksa, ini cawannya kotor atau enggak, bolong atau enggak, berkarat atau tidak, ada cacat atau tidak. Itu makanya kenapa ada sensura morum, pemeriksaan diri sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Nanti ini ada beberapa, saya lihat anak katekisasi yang nantinya akan mengikuti perjamuan kudus setelah mereka CD gitu ya. Bukan Jumat besok ya, bukan Jumat Agung setelah kalian CD gitu ya. Kenapa ada sensura morum? Kenapa ada pemeriksaan diri? Karena itu kita diajak untuk mengecek diri kita, apakah kita ada perselisihan gitu ya kan. Kalau kita baca di dalam di dalam persiapannya, formulir persiapan atau formulir sensura morum, mungkin beberapa kita juga mengenalnya sebagai formulir pendadaran ya, pendadaran yang saya tahu di GKJ disebutnya pendadaran misalnya. Itu kan pertanyaannya, apakah saudara benar-benar rindu berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan Kristus itu adalah terkait erat dengan kehidupan? Apakah menghayati bahwa Kristus adalah kepala? Dan juga kan diperiksa, sudahkah kita, adakah permasalahan? Kan kalau misalkan ada konflik, Tuhan Yesus sendiri ngomong, berdamai dahulu. Berdamai dahulu. Kalau ada dosa, akuilah itu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi kudus. Karena perjamuan ini, pesta ini, perjamuan itu kan juga pesta ya Bapak Ibu. Pesta ini adalah pesta yang kudus. Dan setiap cawan yang masuk di dalamnya, itu adalah cawan yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Cawan yang telah dibersihkan. Kalau misalkan belum katekisasi, belum mendapatkan pendidikan iman,
kan belum mengerti apa makna perjamuan yang pertama. Yang kedua, apa itu identitas Allah di dalam Allah Trinitas, bagaimana karya keselamatannya. Kontennya kan selalu tentang itu ketika kita bicara tentang katekisasi. Maka dari itu Bapak Ibu, kenapa ada sensura morum? Kenapa yang mengikuti perjamuan kudus itu adalah mereka yang telah sidi dan tidak di bawah pengembalaan khusus? Karena itu. Karena kita adalah cawan-cawan Allah. Yang dikuduskan adalah cawannya. Pak Sam, kenapa pengembalaan khusus juga tidak bisa? Orang yang di bawah pengembalaan khusus itu tidak bisa menerima perjamuan. Bapak Ibu, pengembalaan khusus itu tidak berhubungan dengan siasat gereja. Pengembalaan khusus bukanlah orang terhukum. Bukan orang yang dihukum oleh gereja. Bukan. Orang yang di dalam pengembalaan khusus, kenapa namanya pengembalaan khusus? Karena orang tersebut yang di bawah pengembalaan itu, dia belum mengenal dan mengakui dosanya. Penggembalaan khusus adalah metode yang gereja lakukan agar orang yang mengikutinya dapat disadarkan akan dosa-dosanya dan mau mengakuinya serta berbalik kepada Allah. Itu goalnya penggembalaan khusus, bukan penghukuman. Mungkin agak sedikit berbeda dengan tradisi di gereja asal Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Ada yang memang namanya siasat gereja gitu ya, siasat gereja yang memang dia mah orang terhukum gitu ya, dicabut hak-haknya. Penggembalaan khusus semangatnya bukan itu. Penggembalaan khusus adalah semangatnya untuk mengingatkan pada orang itu, kamu itu salah, akuilah dosamu. Ketika dia mengaku dosanya, maka selesai penggembalaan itu. Penggembalaan khusus itu selesai. Di tata gereja pun dikatakan demikian. Selesai. Ketika dia telah mengakui dosanya di hadapan Allah dan mau berbalik kembali dan bertobat, mau hidup di jalan yang benar, selesai penggembalaan khusus itu. Tetapi selama dia belum mengakuinya, maka dia kan orang yang terbutakan dalam tanda kutip. Ketika dia belum mengakui dosanya, sedangkan ini adalah perjamuan yang kudus, ya ini kan nggak kompatibel, tidak cocok. Kita aja istilahnya ketika mau perjamuan kudus, kita harus mempersiapkan diri dengan yang namanya sensura morum itu, memeriksa diri kita. Apalagi kita sebagai umat yang telah dididik dalam iman, telah dewasa, katekisasi itu juga artinya adalah proses pendewasaan di dalam iman, kita harusnya tahu mana yang salah dan mana yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah ketika kita telah mengetahui ini, kita ketika mau perjamuan kudus, kita tidak lagi mempertentangkan ini rotinya merek apa, ini anggurnya beli di mana, bukan itu. Tetapi seharusnya yang kita pertentangkan dan jadi kegundahan kita, jadi pergumulan kita adalah, sudahkah saya hidup seturut dengan kehendak Kristus? Sudahkah saya memancarkan terang Kristus? Sudahkah saya menjadi berkat di tengah keluarga, masyarakat, dan juga gereja? Itu yang menjadi pemikiran yang utama harusnya. Ketika kita menemukan bahwa diri kita di dalam masa sensura morum itu, kita menemukan ada hal-hal yang harus kita perbaiki, maka perbaikilah itu sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. Perbaikilah itu. Selesaikanlah itu semua. Jangan kita datang ke hadapan Tuhan, bahkan di ibadah minggu. Jangan kita datang ke hadapan Tuhan justru dengan hati yang terluka, dengan semangat yang patah terulai. Tetapi datanglah ke hadapan Tuhan dengan semangat yang penuh, dengan hati yang mau terbuka, seperti cawan menerima karya keselamatan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Itu dari saya Bapak Ibu, barangkali ada yang mau memberikan pertanyaan atau respon, dipersilakan Bapak Ibu semua. Barangkali ada yang masih bingung atau mau memberikan tambahan, silakan Bapak Ibu. Sangat terbuka kita semua. Kita bisa berdiskusi soal ini.
Pak, berarti Ya, kalau roti pun bisa diganti ya, Pak? gimana? Kalau roti pun bisa diganti biskuit, nggak apa-apa kan? Nah, istilahnya gini loh, Ci. Kita ya in case of emergency ya diperbolehkan gitu ya. Rotinya juga kan gini. Kalau kita bicara roti gitu ya, roti yang dipakai oleh Tuhan Yesus kan roti yang tidak beragi. Sedang kita di gereja banyak kan roti apa Bapak Ibu? Beragi, Pak. Nggak baik buat Roti lambung. tawar ya, yang empuk gitu ya, bukan roti yang tak beragi. Artinya apa? Artinya adalah apapun bisa Tuhan pakai untuk menjadi lambang keselamatannya. Tetapi balik lagi, bagaimana diri kita memaknainya? Kalau kita nggak sanggup, ya jangan diganti. Tapi kalau kita melihat itu dalam kacamata yang lebih luas, tidak masalah. Gitu, Ci. Ada lagi, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ya, Punya silakan. ini. Oke. Seandainya kita 2 hari Minggu berturut-turut kan sensuma morum itu nggak hadir, apakah layak ikut perjamuan kudus itu, Pak? Ya, terima kasih Bu Lasmi pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, sensura morum itu kan ya memang salah Memeriksa satunya diri. di ibadah itu. Ya, gimana Bu? Memeriksa diri gitu kan? Ya, pemeriksaan diri, Ah. betul. Gitu ya. Tapi kan nggak Pemeriksaan. hadir gitu waktu itu gitu. Nggak hadir, ya nggak hadir pada waktu ibadah Sensura minggu. morum. Ya, Sensura morum itu kan diadakan 2 hari Minggu berturut-turut. ya 2 hari Sebelum minggu perjamuan berturut-turut. kudus. Ya. Ya, Heeh. pas itu nggak hadir gitu. Apakah layak nanti ikut jamuan kudus gitu loh? Oke. Nah, kalau bicara layak, Bapak Ibu, jadi gini. Kita mungkin, wah saya ke-skip nih 2 hari minggu, nggak ikut sensura morum di gereja bersama dengan umat. Nah, kadang itulah makanya kenapa gereja juga menyediakan sensura morum untuk pribadi gitu ya. Biasanya diselipkan di warta jemaat ya, warta jemaat cetak gitu ya. Supaya apa? Supaya umat yang pada hari itu mungkin tidak bisa ke gereja, dia bisa mempersiapkan dirinya secara mandiri gitu ya. Secara mandiri dengan apa? Di situ kan ada formulir pertanyaannya sama gitu ya. Pada malam terakhir, marilah kita merenungkannya. Itu bisa dimuat di warta jemaat. Supaya apa? Supaya umat yang tidak berkesempatan mengikuti sensura morum bersama di gereja, bersama-sama dengan umat, dia bisa melakukannya secara mandiri. Itu satu. Lalu yang kedua juga apa? Sekarang banyak ibadah juga sudah ditayangkan dalam bentuk online. Dia juga bisa mengikuti gitu ya, secara dari rumah masing-masing dia mengikuti dan merenungkan firman itu gitu ya. Bagaimana dia merenungkan sensura morum itu. Itu Bu. Kalau bicara layak atau tidak ya pada akhirnya kesadaran diri kita yang menentukan itu. Apakah kita sudah ikut itu atau belum? Kalau memang belum gitu ya, dari saya sebaiknya jangan. Baik kalau misalkan tadi kan Bu Lasmi bilang ini di gereja nih gitu ya, sensura morumnya. Kan ada cara untuk secara pribadi gitu ya, secara pribadi dia pun belum gitu ya. Ada baiknya disarankan jangan. Atau kalau memang dia menyadari hal itu, saya pernah satu kali punya pengalaman begini. Saya ngikut perjamuan kudus di suatu daerah gitu ya. Kebetulan saya lagi di luar kota, ada gereja di situ menyelenggarakan perjamuan kudus, saya ngikut. Nah, ditanya sama majelisnya di situ, Bapak sudah ikut pendadaran belum? Hah? Saya bingung. Apa itu? Gitu saya bilang, pengakuan dosa. Oh, sensura morum. Iya, belum. Karena di gereja saya waktu minggu kemarin saya beribadah nggak ada. Oke, dilakukan secara personal.
Jadi saat itu saya pendadaran. Dan kita pun bisa request kalau misalkan hari itu kita nggak ngikutin sensura morum, belum melakukan pemeriksaan diri dan pengen melakukan pemeriksaan diri, bisa request gitu ya, istilahnya meminta pada saat itu. Atau kalau memang pada akhirnya kita merasa kayak walaupun sudah, jadi gini ya Bu ya, itu tadi sudah sensura morum, ini belum nih, kita sudah ikut sensura morum tapi kita merasa di hari H pada saat perjamuan kudus kita merasa kayaknya saya belum siap, itu pun dimungkinkan untuk tidak mengambil perjamuan kudus. Tidak mengikuti sakramen itu artinya ketika roti dan anggur dibagikan atau ya itunya dibagikan gitu ya, roti dan cawan dibagikan, dia nggak ngambil, boleh saja, tidak masalah. Ketika dia merasa tidak siap. Jangan jadi karena ada orang yang nggak ngambil gitu ya, kita tahu dia sudah CD, dia udah ya entah udah CD atau entah udah baptis dewasa, tapi dia nggak ngambil, jangan kita malah presiden negatif. Ya orang kenapa nih? Ada masalah kayak nih. Jangan gitu. Mungkin pada saat itu ia tidak siap untuk mengikuti perjamuan kudus. Gitu Bu, kalau dari saya. Makasih penjelasannya ya Pak. Sama-sama Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Aslanto. Oh, Pak, kalau dalam satu hari, apakah diizinkan mengikuti 2 kali perjamuan kudus? 2 kali perjamuan kudus ya Pak ya? Ya. Iya, oke. Mantap nih pertanyaannya. Terima kasih Pak Aslanto. Jadi ya terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya tadi. Kalau ada pertanyaan lagi silakan disiapkan saja Bapak Ibu gitu ya. Kita masih panjang. Nah, ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Karena lebih dari 1 kali lah intinya, mau 3 kali, mau 4 kali bisa gitu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau yang namanya perjamuan kudus memang tidak ada batasannya. Mau ikut sekali, mau ikut 2 kali, memang memang tidak ada batasannya. Apalagi misalkan begini, misalkan untuk yang melayani contohnya, pendetanya hari itu khotbah 4 kali, mau tidak mau kan dia harus minum 4 kali, mau tidak mau, gitu ya, karena dia melayani dan juga penatuannya pun kurang lebih sama, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan kita yang umat? Nah, ini yang saya bilang pengecek pemeriksaan diri itu sejauh mana, nah ini sampai ke motivasi kita. Kalau memang kita melayani dan harus mengikuti perjamuan kudus lebih dari 1 kali, maka tidak apa-apa. Tapi kalau motivasinya nyobain anggur di gereja A dengan gereja B enakan mana, rotinya enakan mana, kesempatan nyobain wine karena harganya mahal, itu selalu saya katakan bertobatlah, gitu ya. Motivasinya harus benar. Katakanlah juga misalkan dalam 1 bulan dia ikut 4 kali perjamuan kudus di tempat yang berbeda. Ya nggak masalah sih, asal satu, motivasinya apa, gitu ya. Motivasinya itu yang menentukan, gitu ya. Motivasinya apa? Kalau motivasinya cuman sekedar nyobain, cuman sekedar enak-enakan aja, ya mendingan nggak usah. Kalau ketika kita makin banyak ikut perjamuan kudus, justru itu menjadi batu sandungan buat kita dan juga buat komunitas iman kita. Paulus bilang di suratnya, jangan kalau jadi batu sandungan, jangan. Tapi kalau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, misalnya karena harus bertugas hari itu, tidak masalah. Karena ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dan tidak menjadi batu sandungan. Tapi kalau itu cuma alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, motivasi liar, saran saya, jangan. Itu Pak D, kurang lebih penjelasan saya. Pak Samuel. Ya. Ya Pak D, ya Pak Puji, Sianto. Pak D dulu, bentar Pak Puji. Gimana Pak D, ada lama lagi?
Ada lagi Pak De? Halo? Kalau bagi orang yang sedang sakit, boleh ikut perjamuan kudus. Sedang sakit, oh ngikut perjamuan di gereja gitu Pak De? Iya, boleh gitu. Oh kalau di gereja boleh Pak, di gereja boleh. Tapi ada yang kedua juga, namanya perjamuan kudus rumahan. Nah, kalau perjamuan kudus rumahan ini memang beda kasusnya. Kenapa? Kalau kita lihat perjamuan kudus rumahan ini diperuntukkan bagi mereka yang, ini di tata gerejanya ya bahasanya ya, diperuntukkan bagi mereka yang sakit, benar sakit, tapi jangka waktu sakitnya itu panjang, jadi tidak memungkinkan untuk ikut di perjamuan kudus yang pokoknya dalam waktu lama lah dia nggak bisa ikut gitu ya, karena sakitnya itu dia nggak bisa ikut dalam perjamuan kudus, di perjamuan kudus dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah itu kalau misalnya sakitnya sakit berat gitu ya Pak De ya, nah itu bisa dilayankan perjamuan kudus rumahan gitu, karena sakitnya panjang, kayaknya memang nih susah nih untuk ikut perjamuan kudus dalam kurun waktu setahun. Nah itu bisa dimungkinkan. Tapi kalau memang contohnya sakitnya sebentar gitu ya, dan oke, di minggu itu dia nggak bisa ikut perjamuan kudus, tapi kan di kesempatan berikutnya masih bisa gitu ya. Nah itu ya ada baiknya dia ikut perjamuan kudus di gereja gitu Pak De. Kalau memang sakitnya tidak bisa memaksakan ke gereja ya jangan gitu. Terima kasih. Sama-sama Pak Santo. Pak Puji silakan. Ya, sekarang saya mau tanya gini, satu keluarga itu ada yang orang GKI, tapi ada satu keluarga itu ada yang bukan gereja kita, tapi bukan seasas dengan kita, gitu ya. Satu GKI, satu non GKI gitu. Satu non GKI. Nah, yang satu non GKI itu mau meninggal. Hah? Mau meninggal dunia. Mau meninggal dunia. Misalkan mau meninggal dunia. Ini kondisinya menjelang lah gitu ya Pak ya, bukan yang mau sih Pak meninggal dunia. Iya. Istilahnya sudah kritis gitu loh, udah kritis. Itu sudah kritis ya, sudah kritis. Serem. Sudah kritis ya, sudah kritis. Tapi dia kepingin mau ikut perjamuan kudus di GKI, dilayani oleh GKI. Itu gimana tanggapan Pak Sam? Terima kasih. Nah, perjamuan kudusnya Pak Puji supaya menglirkan. Ini perjamuan kudusnya dilayani di gereja, ikut yang jadwal gereja, atau secara khusus diadain buat dialah gitu. Nah, otomatis yang tadi kritis kan ya. Nah, kritis nggak mungkin dia akan dibawa ke gereja, ya nggak mungkin. Ya mungkin dia ada di rumah sakit atau dia ada di rumah, begitu Pak Sam. Oke. Makasih Pak Puji. Nah, ini jadi clear nih. Ini menyambung lagi ke bagian tentang perjamuan kudus rumahan, ya. Perjamuan kudus rumahan. Apakah dalam kondisi dadakan seperti itu bisa dilayani atau tidak? Jawabannya Bapak Ibu, kalau di hari Minggu terdekat, di hari Minggunya, jadi kenapa perjamuan kudus rumahan itu dilayankan setelah hari Minggu? Kalau di hari Minggunya itu baru saja ada perjamuan kudus rumahan, maka mungkin untuk dilayankan kepada rekan kita yang dalam kondisi kritis itu dengan catatan. Satu, dia masih bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, pertanyaan terkait keimanannya. Ya. Jadi masih bisa merespon, maka dan hari Minggunya itu ada perjamuan kudus, ada jadwal perjamuan kudus, itu bisa. Makanya perjamuan kudus rumahan selalu dilayankan setelah hari Minggunya itu ada jadwal perjamuan kudus. Tapi yang kedua, kalau di hari Minggunya
itu nggak ada perjamuan kudus, nggak ada jadwal normal perjamuan kudus, maka PK rumahan itu tidak bisa dilayankan kepada rekan kita yang kritis tadi. Karena apa? Karena perjamuan kudus baik yang rumahan maupun yang di gereja itu sifatnya undangan. Bukan kita yang mau, ya, bukan by request. Kalau tadi kan istilahnya kesannya ketika hari minggunya nggak ada perjamuan, tapi karena dia sudah mau sakrat maut nih, jadi ya perjamuan dulu lah gitu Pak Pendeta. Kalau hari minggunya di gereja itu nggak ada jadwal, ya maka tidak bisa dilayankan. Karena apa? Ini kesannya by request. Tapi kalau hari minggunya itu dilayankan perjamuan kudus, maka sudah pasti ada jadwal perjamuan kudus rumahan yang istilahnya dalam tanda kutip menjadi kepanjangan bagi mereka yang mungkin tidak bisa, mereka dalam kondisi sakit, sakitnya sakit berat dan tidak bisa ke gereja dalam waktu lama, dan perjamuan kudusnya juga mereka sudah sensura morum atau apa, itu bisa dilayankan. Jadi gitu Pak Puji, jawabannya 2. Kalau hari minggunya ada perjamuan kudus dan memang yang bersangkutan istilahnya menyatakan ingin dilayani perjamuan kudus rumahan karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata gereja kita, tentunya sakit jangka waktu lama tidak bisa di gereja alias sakit berat gitu ya, itu bisa dilayankan. Tapi kalau di hari minggunya nggak ada perjamuan dan ini karena memang sudah balik lagi istilahnya menjelang gitu ya, udah menjelang dan dia untuk mengantarkan itu maka harus dilayangkan sakramen perjamuan kudus, istilahnya tiba-tiba ada gitu ya, itu nggak bisa. Karena sakramen perjamuan kudus seperti yang pernah diterangkan waktu kita ada sosialisasi sakramen perjamuan kudus secara daring, itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Sakramen itu adalah perjamuan bersama. Waktu itu kan Pendeta Esa pernah bilang, perjamuan bersama. Ada unsur komunalnya, bukan sesuatu yang by request. Gitu, Pak Puji. Jadi 2 jawaban saya ya. Ya, terima kasih. Jadi sudah jelas itu. Terus jadi untuk yang tadi yang sudah kritis tadi yang bukan orang GKI secara otomatis itu sudah atestasi gitu Pak Pasam ya? Bukan udah atestasi Pak. Jadi gini, kan dia ini perjamuan kudus itu kan tidak, kalau kita ingat ketika ini kan ada betul. Kami juga menyambut simpatisan yang pada saat ini ikut serta. Ya, dimungkinkan, tapi catatannya satu Pak, tidak by request. Dari gereja lain ada gitu ya yang biasanya diumumin betul. Ya, siap. Gitu, ya, makasih Pak. Jadi diingat lagi ya Bapak Ibu, perjamuan kudus itu bukan by request. Jadi nggak bisa semau kita tiba-tiba saya mau perjamuan kudus nih. Harus bisa, nggak bisa gitu. Itu bukan by request. Perjamuan kudus adalah momen di mana kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Itu ya, merenungkan ini. Makanya ada jadwalnya. Gitu. Di luar daripada jadwal yang telah ditentukan ya, maaf. Itu. Ada lagi Bapak Ibu? Sambung yang tadi Pak. Itu silakan Pak. Harus seasas tidak? Kalau menurut penjelasan dari Pak Puji itu kan yang gereja lain seasas oke. Tapi kalau yang tidak seasas gimana Pak? Nah, sebenarnya ini juga perlu kita koreksi Bapak Ibu. Karena apa? Yang namanya gereja yang seasas, asas kita kan sama. Asasnya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Yang beda adalah ajarannya. Makanya di dalam tata gereja kita tidak digunakan kata seajas. Selalu kita gunakan seajaran atau tidak seajaran. Karena apa? Kalau gereja yang tidak seazas, itu adalah gereja yang tidak percaya bahwa
Tuhan Yesus adalah juru selamat, Allah Bapa adalah sang pencipta. Nah, itu baru tidak seasas dengan kita gitu ya. Tidak menyembah Yesus Kristus, tidak mengakui keberadaan Roh Kudus, tidak ini Allah Bapa. Nah, itu baru tidak seasas itu, Pak. Tapi ini konstruksinya adalah tidak seajaran. Karena apa? Kita sama-sama percaya Yesus Kristus adalah juru selamat kita, kan begitu. Itu yang mesti kita koreksi dulu tuh, Pak, terkait termnya, terkait pemaknaannya, bahwa gereja itu bukan masalah seajas, tapi seajaran atau tidak seajaran gitu. Kalau azasnya, selama dia azasnya adalah percaya kepada Allah Trinitas, yaitu asas dengan kita gitu. Tapi di mana dengan pengajarannya? Kalau yang tidak seajaran, jadi ketika kita bicara tentang yang tidak seajaran atau tidak, nah ini kan kembali lagi, kalau kita di hari Minggu kan juga ada beberapa simpatisan kita. Ya. Nah, ini yang harus disikapi betul-betul. Gitu. Karena apa? Karena ada yang bahwa mungkin mereka melihat ajarannya itu ya gimana. Ada yang ternyata walau dia berasal dari gereja yang tidak seajaran, terus juga dia walaupun sudah berusia cukup dewasa, tapi dia belum di-CD, belum dikatekisasi, ya maka itu tidak bisa kita layankan. Gitu. Dia belum pengakuan percaya, maka kita tidak bisa layankan. Perlu kita periksa dulu, Pak, apakah dia sudah mengakui iman percayanya atau bukan, atau belum. Gitu. Kalau dia belum CD, dengan ketentuan kita nggak masuk, dengan apa yang menjadi syarat perjamuan kudus kita nggak masuk, ya kita tidak bisa layankan, menyambung pertanyaan dari Pak Puji tadi. Gitu, Pak Ibnu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak Ibnu. Jadi Pak Ibu terkait perjamuan kudus ini memang banyak yang harus jadi kita jadikan pegangan. Apalagi yang mereka yang tidak seajaran. Yang tidak seajaran itu kan ya ada beberapa gereja lah yang ya seperti Pentakosta, yaitu kategorinya masuk ke yang tidak seajaran dengan kita, gitu. Karena apa? Untuk perjamuan kudus ada gereja-gereja seperti itu yang hanya syaratnya sudah baptis atau sudah lahir baru. Nah, kita kan tidak kompatibel dengan standar itu. Kenapa? Kita secara tata gereja kita mengakui bahwa standar mereka yang sudah syarat untuk yang mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah mengaku percaya atau sudah CD. Makanya kalau dari gereja non GKI tapi yang masih istilahnya non GKI lalu seajaran ya gereja-gereja suku contohnya gitu ya. Nah, mereka sudah CD ya bisa kita layankan gitu. Tapi kalau dia belum CD ya enggak bisa kita layankan karena tidak sesuai dengan ketentuan kita. Itu Bapak Ibu. Ada lagi masih? Kalau sudah tidak ada, cukup Bapak Ibu? Baik, kalau sudah cukup maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini menambah pengetahuan kita tentang perjamuan kudus, bagaimana kita menyikapinya, dan juga ini yang paling penting, semangatnya itu apa? Semangatnya perjamuan kudus itu adalah undangan yang dilakukan. Ya, bukan by request, tapi adalah undangan. Ya. Bagaimana dengan mereka yang tidak seajaran dengan kita? Kita harus cek dulu apakah kompatibel dengan kita atau tidak. Kalau tidak, ya, maka dengan segala kerendahan hati kita memohon maaf tidak bisa dilayankan. Seperti itu. Apalagi yang PK rumahan. Karena apa? Karena ada beberapa gereja di luar sana yang mungkin seajaran dengan yang seajaran bahkan dengan kita gitu ya. Itu memungkinkan pelayanan perjamuan kudus by request. Contohnya, ada beberapa gereja suku yang memungkinkan ketika udah ya kondisi yang tadi Pak Puji sampaikan sudah menjelang gitu ya, sudah dalam kondisi kritis karena keluarganya request perjamuan kudus lah kita dilayankan. Nah di GKI gimana? Kita nggak bisa seperti itu. Itu ya. Karena apa? Karena semangat perjamuan kudus adalah undangan, bukan berdasarkan permintaan. Itu yang harus kita pegang.
Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akan masuk kepada doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan menjadi kita punya, yang akan kita naikkan bersama pada kesempatan malam hari ini, seperti yang tertera di layar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Adakah lagi pokok doa tambahan? Mungkin yang belum tercantum di sini, atau yang memang membutuhkan secara khusus? Ini kan warta minggu kemarin ya, Bapak Ibu. Baik, kalau Panji, Pak. oh ya, makasih Ci Email. Ini saya tambah ini. Makasih Ci. Di note saya tambahin. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Dina itu, Dina. Oh, ya. Kemarin kita Dina. Kondisinya juga sama Pak Ersat ya Bu ya? Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Kasih Bu Lasmi. Ada lagi yang lain? Oke, kalau sudah cukup, mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh bersama-sama semakin memahami tentang makna perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, kami boleh semakin mendalami ini dan semakin memahami bahwa perjamuan kudus-Mu bukan sesuatu yang dapat dipergunakan secara sembarangan, tetapi benar-benar menuntut kesiapan dari hati, pikiran, dan diri kami secara utuh ya Tuhan. Biarlah ke depannya ini juga menjadi sebuah semangat agar kami boleh semakin mendalami firman-Mu dan juga semakin mendalami segala sesuatunya ya Bapak. Kami pada saat ini berdoa mengingat untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam segala situasi yang terjadi Tuhan boleh pulihkan, Tuhan yang juga boleh redakan segala konflik yang terjadi, Tuhan juga yang boleh hadir di dalam perjalanan bangsa ini dengan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Berilah kepada para pemimpin kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, dan mampukan setiap kami supaya kami boleh berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini lewat segala hal yang dapat kami kerjakan. Kami juga mengingat gereja-Mu di tempat ini, GKI Cicurug, di dalam segala aktivitasnya. Tuhan boleh berkati, Tuhan yang senantiasa pakai agar gereja-Mu ini menjadi saluran berkat bagi masyarakat di tempat ini. Tak lupa kami juga mengingat sanak saudara kami yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Ananda Panji, Saudari Dina, dan juga Pak Ersat, juga untuk Bapak Willy Hartono, Saudara Reja Purba, Bapak Sugiran, Ibu Hotna Boru Berutu, Oma Lena, Oma Hadi, atau Ibu Nurliawati, Opa dan Oma Edin, Ibu Haryanti, Ibu Tina, Mama dari Saudari Kesia, dan rekan-rekan kami yang lain. Tuhan boleh berkati, Tuhan pulihkan mereka, dan juga Tuhan yang hadir dalam kehidupan mereka. Kami juga mengingat anak-anak kami yang dalam masa persiapan PTS, atau mereka yang telah menyelesaikan PTS, maupun mereka yang sedang menentukan masa depan kelanjutan sekolah mereka. Tuhan boleh berkati dan Tuhan pakai mereka agar menjadi terang dan berkat dimanapun Engkau menempatkan mereka. Tuhan juga boleh berkati setiap kami yang hadir dalam ruang online ini, biarlah hidup kami boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri perbincangan kita malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 370, Pajak 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, akan menjadi pujian penutup kita. Sampai aku tiba
Ya, Bapak Ibu, demikian perbincangan kita pada malam hari ini. Nah, untuk sebelum kita selesai ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah untuk pendaftaran baptis anak. Ya, pendaftaran baptis anak, Bapak Ibu, pendaftaran baptis anak sudah mau selesai ya. Pendaftaran baptis anak tanggal 18 paling terakhir. Ya, mohon diingat ya, yang mau daftar paling terakhir 18 Maret ya. Ini close-nya tanggal 18 Maret untuk pendaftaran baptis anak ya. Mohon diingat 18 Maret itu kapan Pak Sam? Sabtu ini ya, 18 Maret itu Sabtu ini. Bukan Sabtu minggu depan, tapi Sabtu ini. Juga Bapak Ibu kepada rekan-rekan pengurus Badan Pelayanan Jemaat diingatkan kembali bahwa hari Minggu setelah KU 2 itu ada raker dan juga pengesahan program. Dan bagi pengurus yang baru, nah, ini peneguhan pengurus ya, peneguhan BPJ, pengurus BPJ yang baru itu tanggal 26 ya, tanggal 26 di kebaktian umum yang pertama. 26 di kebaktian umum yang pertama, peneguhan pengurus Badan Pelayanan Jemaat yang baru. Untuk yang besok tanggal 19 itu ada raker ya, setelah kebaktian umum pertama dan juga pengesahan program. Dan pada untuk yang mengikut baptis anak tanggal 22 Maret atau hari Rabu itu ada pembinaan secara online ya, secara online pembinaan untuk calon baptisnya. Begitu Bapak Ibu. Itu dari saya. Dari yang lain ada pengumuman, dipersilakan. Lansia atau komisi dewasa, silakan. Lansia. PRT lansia. Oh iya, lansia ya Pak. Silakan Pak. Tanggal 22. Oh ya, tanggal 22 ya Pak, jam 10 onsite. Untuk yang PRT lansia, jangan lupa Bapak Ibu, PRT lansia jam 10 onsite tanggal 22 Maret atau hari Rabu. Ada lagi Bapak Ibu? Kasam pengumuman sedikit dari Komisi Dewasa mengingatkan kembali ya untuk Suci Suci tanggal 23 Pak Sam di GKI Janajase Sukabumi, waktunya pukul 17.00. Nah itu aja sih Pak. Oke, terima kasih Pak David. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau sudah tidak ada, jika sudah tidak ada, terima kasih atas partisipasi dan respon dari Bapak Ibu semua. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Semua. Terima kasih.